gabungan mengevakuasi 345 penumpang KM Alif Berkah yang karam di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Proses evakuasi berlangsung dramatis di tengah terpaan gelombang tinggi. Sebelumnya KM Alif Berkah berlayar dari Pelabuhan Langara, Konawe, Kepulauan menuju Kendari. Naas, di tengah perjalanan kapal menabrak karang hingga karam. Akibat peristiwa itu 25 orang terluka. 1 orang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kejang. Seluruh korban luka telah mendapat pertolongan pertama oleh tim medis di lokasi. 146 plus ditambah dengan ABK 6 orang, jadi total seluruh POB kapal tersebut berjumlah 352. Dan alhamdulillah semua ABK dan penumpang itu berhasil dievakuasi ke KN Pacitan pada pukul 22. Seluruh penumpang kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Kantor SAR Kendari, sementara 6 ABK masih berada di kapal menunggu air pasang untuk melepaskan kapal dari karang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ainis melaporkan. Rumah 2 lantai yang dihuni petugas UPK Badan Air dan adiknya ambruk di Jalan Keramat Pulau Gundul Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta. Insiden terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan ini. Sebelum ambruk, suara gemuruh disertai getaran hebat pada bangunan rumah membuat kedua penghuni panik dan langsung berlari keluar rumah. Diduga atap rumah tak mampu menahan guyuran hujan disertai angin kencang. Saya tinggal udah ada 25 tahun. 25 tahun ya? Ya. Udah pernah diperbaiki belum? Udah awal ini udah diperbaiki nih bawahnya dulu. Karena saya belum ada dana ya kan. Jadi saya mipil bangunnya, Bang. Akibat kejadian ini, Syamsuddin dan adiknya kini mengungsi di pos dinas kebersihan. Ia berharap ada bantuan renovasi rumah dari Pemprov DKI Jakarta agar dirinya bisa kembali memiliki tempat tinggal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bayu, kamu kenapa? Masih belum move on. Belum move on dari apa? Sedih rasanya. Kenapa bisa? Padahal kita udah menguasai semua makanan Jepang, tapi masih tetap dikalahkan oleh Jepang. Oh, Bayu tidak apa-apa. Yang penting kita tetap lolos ya kualifikasi Piala Dunia ke Iya sih. saat ini keempat ya nantinya ya ke kualifikasi yang keempat. Masih harus menghadapi lagi Iya, 5 nggak apa-apa. negara lainnya. Untuk sama kayak bisa ini ya, bertanding. tadi kopi yang saya seruput Kenapa pahit tuh? ya. Pahit. Kenyataan ini juga pahit. Tapi tetap harus ditelan. Tetap harus ditelan. Tapi Iya. nggak apa-apa, tetap harus semangat untuk timnas Garuda. Kita apresiasi juga kerja kerasnya timnas Benar. Garuda ya. Kan memang Semoga. harus mengakui ya keunggulan dari Samurai Biru. Memang selama kita berlaga melawan Samurai Biru hampir tidak Betul. pernah terkalahkan. Betul, mungkin next time kita sebutnya dengan tim Kris Merah. Jadi Samurai Biru versus Kris Merah. Oh, baik. Ya kan, jadi bisa ya paling tidak setara lah ya Setara. nanti ya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Garuda, bukan hanya Garuda yang kemarin harus mengakui keunggulan tim Jepang saja. Ada juga Garuda yang ini juga nggak kalah membuat tanya gempar di sosial media Ada juga. apa, Bayu? Ini tapi Garudanya benar-benar di langit ya, dari Garuda baik. pesawat. Garuda pesawat. Iya, dimana kemarin itu ada penumpang yang kehilangan ponselnya dan akhirnya satu kabin kru itu semuanya harus dibebas-tugaskan. Oh, saya juga mendengar ini memang ramai ya di media sosial ini justru menjadi presiden buruk ketika ponsel milik salah satu penumpang di pesawat Garuda yang mana ini adalah penerbangan internasional itu hilang dan ternyata ditemukan di hotel milik cabin crew. Waduh, tanya kenapa bisa Tanda di situ? tanya besar. Oh, lanjutannya katanya setelah di hotel juga ditemukan lagi di sungai di dekat hotel. Iya. Wah, ini kok bukan jadinya penumpang yang jalan-jalan, malah handphonenya jalan-jalan. Jalan-jalan. Udara, air, semuanya. Ini jadi pertanyaan ketika ponselnya dilacak ketemunya di hotel cabin crew. Begitu dilacak lagi ketemunya di sungai, berarti kan ada kemungkinan bahwa ponsel tersebut memang sengaja dihilangkan untuk menghilangkan jejak karena udah ketahuan. Bertanya-tanya, semoga saja segera menemukan titik cerah. Selain tadi juga timnas Garuda yang menemukan masa depan yang cerah aja di dunia persepak bolaan, tapi juga pesawat Garuda juga menemukan titik cerah demi kepercayaan para pelanggannya untuk bisa menaiki pesawat terbaik anak bangsa. Luar biasa. Nah, Bayu bijak sekali dan punya selain informasi
informasi tadi, kita juga punya banyak informasi lainnya, peristiwa, ekonomi, politik, Betul. budaya, pertahanan, keamanan ya. Semuanya ada di Sido Today bersama dengan saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana, pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sido Today, redaksi KB telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Ini dia. Kebakaran melanda area tempat penampungan bus Transjakarta bekas di Terminal Rawabuaya, Jakarta Barat. Viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel di Raja Ampat. Kita lihat informasi Sido Today hari ini pemirsa, dari informasi kebakaran yang melanda area tempat penampungan bus Transjakarta bekas di Terminal Rawabuaya, Jakarta Barat. Ya, ini diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik pada salah satu bus. Asap membumbung tinggi di terminal penampungan bus Transjakarta bekas di Rawabuaya, Jakarta Barat, Selasa sore. Hembusan angin kencang serta banyaknya ban material mudah terbakar membuat kobaran api cepat merambat. Api menjalar dari satu bus ke bus lain yang terparkir berdekatan. 16 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada salah satu bus. Perkiraan ada berapa bis, Pak? Bangkai bis, Pak, yang terbakar? Kita belum bisa perkirakan jumlah bis. Kalau untuk sumber api, Pak, apa sudah diketahui, Pak? Sumber api mungkin dari konsleting dari salah satu bis. Belum diketahui jumlah bangkai bus Transjakarta yang terbakar dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Mitful Gani melaporkan. Banjir merendam ratusan rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, selain itu banjir juga memutus akses jalan lintas Sumatera karena ketinggian banjir ini mencapai 1 meter. Ruas jalan lintas Sumatera di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Sejumlah kendaraan warga mogok saat menerobos banjir. Tidak hanya itu, ratusan rumah warga terendam banjir di 3 desa di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan sejak Senin malam, membuat debit sungai Batang Natal meluap. Di beberapa desa di Kecamatan Natal, yaitu wilayah desa Patiluban Mudik, Belimbing, Undakase, dan Patiluban Hilir. Dan pada saat ini kemudian situasinya tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meski posko pengungsian telah tersedia, namun sebagian besar warga masih bertahan di rumah yang terendam banjir. Warga korban banjir berharap bantuan pakaian, selimut, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. 2 perempuan warga negara asing asal Vietnam ditangkap polisi karena menganiaya seorang disc joki di Batam, Kepulauan Riau. Ya, aksi brutal keduanya sempat rekam kamera CCTV hingga viral. Kamera CCTV merekam 2 wanita asal Vietnam mengeroyok seorang disc joki di parkiran tempat hiburan malam di Kota Batam. Peristiwa ini terjadi saat korban bernama Stefani menghampiri meja pengunjung untuk menemui Misa, lelaki asal Vietnam yang juga rekannya sesama DJ. Diduga cemburu, kedua pelaku marah dan sempat terjadi cekcok dengan korban. Setelah melihat rekaman CCTV dan memeriksa keterangan saksi, polisi akhirnya menangkap kedua pelaku. Kedua tersangka dijerat pasal tentang pengeroyokan yang mengakibatkan luka dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang masih buron. Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata Papua tewas dalam baku tembak dengan Satgas Operasi Damai Kartens di distrik Walalelama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Satu anggota kelompok kriminal bersenjata diduga anak buah pimpinan KKB di Ndugama Egyanus Kogoya tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakum Ops Damai Kartan saat berpatroli di Kampung Pugima, Distrik Wela Lelama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tembakan diawali dari anggota KKB, kemudian aparat membalas tembakan tersebut. Kontak tembak kembali terjadi dengan 7 anggota KKB di Kampung Maima, Distrik Aso Tipo. Dalam baku tembak, 1 anggota KKB ditemukan tewas dalam jurang. Diperkirakan anggota KKB terlibat aksi ini berjumlah 15 orang. Aparat keamanan terus meningkatkan patroli dan penindakan guna mencegah eskalasi konflik. Identitas anggota KKB yang tewas tersebut masih didalami. Namun ciri wajah dan pakaian yang digunakan pada saat kontak tembak dan pada saat ditemukan identik dengan foto saat bersama Egyanus Kogoya dengan membawa senjata api laras panjang. Dari lokasi kontak tembak, aparat menyita HT, ponsel Vivo Y17, daun ganja kering. Anggota KKB yang tewas tersebut juga adalah residivis kasus narkotika. Ya, ini lagi-lagi ada yang viral, Bayu dan pemirsa, ada seekor anjing yang dikuliti hidup-hidup. Ini dinarasikan terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Ya, namun aksi kekejaman pada hewan itu dibantah polisi. Video penyiksaan seekor anjing ini viral di media sosial setelah diunggah seorang warga asal Sragen. Penggunggah mengaku mendapat video tersebut dari media sosial dan hanya dibagikan ke kontak pribadi teman-temannya. Namun tidak menyangka video tersebut viral hingga timbulkan kecaman dari warganet. Sang penyebar video pun meminta maaf perihal video yang diunggahnya dan berjanji menghapusnya. Sementara itu, pemirsa, polisi yang melakukan penelusuran menyatakan aksi penyiksaan hewan itu tidak terjadi di Sragen dan polisi memburu pelaku penyiksaan. Para pelaku penyiksaan hewan bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, khususnya Pasal 69 dengan sanksi maksimal 4 tahun penjara. Dari pencariannya itu dia menentukan akhirnya memilih video hewan yang dikuliti hidup-hidup untuk sebagai lucu-lucuannya. Tentu terhadap AH kita lakukan pembinaan, kita melakukan edukasi, dan kemarin juga melakukan permintaan maaf baik secara tertulis maupun by statement di video yang telah disebarkan. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang berhak untuk disiksa secara hidup-hidup, dan saya mendukung sekali jika Pak Polisi ini bisa memburu siapa pelaku di balik video itu, maupun terjadi di Sragen ataupun bukan. Tapi jelas pelaku penyiksaan itu harus diburu dan diberi hukuman sehingga jera dan tidak terjadi hal serupa. Benar, setuju. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 1 orang tewas, 4 lainnya terluka setelah terlibat perkelahian antara karyawan di PT ABM Teluk Panji, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Ya, pasca peristiwa itu polisi menangkap 1 orang pelaku yang sempat bersembunyi di kebun sawit. Febri Nduru, 25 tahun, warga perumahan PT ABM Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan, bersimbah darah usai terlibat perkelahian dengan tetangganya. Korban sempat dievakuasi ke puskesmas tempat, namun nyawanya tak tertolong. Pasca peristiwa tersebut, pelaku penganiayaan, FG 40 tahun yang juga karyawan PT ABM Teluk Panji, diringkus personil Polsek Kampung Rakyat saat bersembunyi di perkebunan sawit. Dari hasil penyelidikan, terungkap pelaku awalnya berusaha melerai cekcok antara korban dengan karyawan lain. Kemudian terjadi perkelahian yang berakhir dengan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Selain korban, pelaku juga melukai 4 karyawan lainnya. Dia ada merasa kekhawatiran, kemudian dia mengambil senjata tajam itu. Padahal tidak ada persoalannya dengan korban yang meninggal dunia dan korban yang luka berat. Pelaku beserta barang bukti berupa pakaian dan pisau kini diamankan ke Mapolsek. Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, Ainus melaporkan.
Pemirsa, seorang laki-laki ditemukan tewas di dalam sumur di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, evakuasi korban ini berlangsung dramatis pemirsa selama 2 jam. Petugas dibantu warga mengevakuasi SF, warga desa Keranggan Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan, Jawa Timur yang terjatuh ke dalam sumur. Evakuasi menggunakan peralatan seadanya, termasuk menggunakan tangga bambu. Proses evakuasi dramatis berlangsung selama 2 jam. Jasad korban berhasil dievakuasi setelah seorang anggota Babinsa turun ke dalam sumur. Korban terjatuh ke dalam sumur saat akan mandi pada sore hari dan diketahui memiliki riwayat sakit epilepsi. Korban kalau mandi di kamar mandi, cuman pada saat kejadian korban ingin mandi di sumur karena airnya hangat. Informasi dari istri seperti itu. Setelah korban mandi, istri meninggalkannya sebentar. Setelah balik lagi, korban dinyatakan hilang atau tidak terlihat oleh istrinya. Setelah mendekat sumur, ternyata korban sudah terjebur sumur dan tidak bergerak. Usai dikeluarkan dari dalam sumur, jasad korban kemudian langsung diserahkan ke pihak keluarga. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 pengedar obat keras dan psikotropika di sebuah kontrakan di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dari tangan keduanya, petugas mengamankan ribuan obat terlarang. Sat Narkoba Polresta Bogor Kota menggeledah sebuah rumah kontrakan yang dihuni oleh 2 pengedar obat terlarang di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Usai diperiksa, aparat pun mendapati ribuan obat keras jenis tramadol dan obat psikotropika jenis arpazolam yang disembunyikan di dalam kantong di area dapur. Penangkapan kedua pemuda bernama Mulya dan Mursal ini dilakukan petugas setelah meringkus salah satu pelaku di kawasan Tanah Sereal, Kota Bogor. Keduanya dijanjikan mendapatkan upah 2 juta rupiah untuk mengedarkan obat terlarang tersebut dari seorang bandar. Selain kedua pelaku, Senin siang polisi juga meringkus 54 tersangka lainnya yang berstatus sebagai pengedar barang haram dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Dan sudah ada 45 TKP yang mana kita bisa mengamankan 56 tersangka, 51 kasus narkoba. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan berbagai barang bukti narkoba, mulai dari sabu, tembakau sintetis, ganja, obat keras, psikotropika, dan ekstasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, ini informasi yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Ini viral juga di media sosial, seorang penumpang maskapai Garuda kehilangan iPhone saat penerbangan ke Melbourne dan viral di media sosial. Ya, ini saat ditelusuri pemirsa, posisi terakhir ponsel mewah itu ada di hotel kru pesawat. Garuda Indonesia membebas tugaskan seluruh kru di pesawat tersebut. 1 baru tiba di Melbourne dengan pesawat GA716 dari Jakarta ke Melbourne. Penumpang pesawat Garuda Indonesia Michael Cendara mengunggah kronologi kejadian ponsel iPhone miliknya. Ponsel hilang saat disimpan di kursi pesawat dalam penerbangan dari Jakarta ke Melbourne Jumat pekan lalu. Ia pun telah melapor ke kru pesawat, tapi tak ada tindak lanjut. Dari pelacakan titik akhir, ponsel mewah itu ternyata berada di hotel khusus kru pesawat Garuda di Melbourne. Sayangnya saat akan dilakukan penggeledahan seluruh kamar, titik lokasi iPhone sudah berada di sungai. Diduga telah dibuang untuk menghilangkan barang bukti. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Warganet ramai-ramai mempertanyakan keamanan barang bawaan maskapai BUMN tersebut. Sementara itu, melalui laman Instagram, Garuda Indonesia menyatakan telah membebas tugaskan seluruh kru yang bertugas di pesawat tersebut selama proses investigasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi berikutnya masih seputar kru pesawat nih pemirsa, di mana ijazah milik kru pesawat Lion Air ditahan oleh manajemen perusahaan. Ya, hal ini pun mendapat perhatian langsung dari Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang menyidak kantor PT Lion Group di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten. Diskusi di mana?
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer bersama pegawai dan mantan pegawai Lion Group mendatangi kantor PT Lion Group di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten. Kedatangan Wamenaker untuk mengecek adanya laporan penahanan ijazah dan akte kelahiran karyawan. Rombongan Wamenaker diterima langsung oleh perwakilan perusahaan. Tidak hanya menahan ijazah, Wamenaker juga mendapatkan keluhan soal dipersulitnya penertiban paklaring atau surat keterangan pernah bekerja, serta soal pesangon. Setelah dilakukannya sidang, pihak Lion Group akhirnya mengembalikan ijazah karyawan yang sempat ditahan. Jadi hari ini manajemen Lion Air luar biasa baiknya, korporatifnya, nggak ribet, dan semua yang menjadi hak kawan-kawan buruh atau karyawan di Lion Air dipulangkan. Jadi ada total banyak. Nanti sebetulnya sih mereka juga sudah mempunyai niat mulangin, bukan punya niat, sudah dipulangkan sebagiannya Pak ya, Pak Dirjen ya. Alhamdulillah dari tanggapan perusahaan kita sendiri, mantan perusahaan kita sendiri cukup kooperatif ya Mas ya, dan mereka bersedia dari perusahaan Lion Group ini bersedia untuk mengembalikan atau mengikuti peraturan Menteri mengenai penahanan ijazah, dan kita akan dikembalikan. Yang pasti kita merasa terbantu sekali sebagai karyawan dengan adanya perwakilan Pak Wamen ke sini, karena untuk mengembalikan hak kita yaitu ijazah, akte, serta penerbitan dari paklaring. Selain membahas penahanan ijazah, Wamenaker juga mensosialisasikan aturan untuk tidak lagi mensyaratkan penampilan menarik dalam mencari pegawai. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Rizky Ihwal, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sopir koboi yang menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang kilometer 93 Purwakarta ditangkap di Cinere, Depok, Jawa Barat. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.